Puji Tuhan, Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini, mari kita mengucap syukur pada Tuhan atas segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita akan mulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Pada malam hari ini Engkau memberikan kami kemenangan untuk kami kembali bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara seiman kami yang ada di rumah masing-masing. Membuka hati kami untuk kami mau lebih dalam lagi memuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan melalui ibadah kami, persekutuan kami semakin dekat dengan Tuhan, mengerti, mengenal Tuhan lebih lagi. Pada malam hari ini kami mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan. Sepanjang hari Tuhan berikan kami penyertaan, perlindungan, bahkan memberkati setiap pekerjaan kami, hingga pada malam hari ini kami kembali beribadah bersama saudara-saudara seiman kami. Kami mohon pimpinanmu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar kiranya Tuhan sendiri yang akan memimpin acara lepas acara pada ibadah kami, menjamah setiap hati kami untuk kami menyenangkan hati Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada malam hari ini kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita akan pujikan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus, sebagai pengakuan kita bahwa kita tidak mampu berjalan seorang diri dalam dunia ini. Biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap langkah kita sampai kesudahannya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah
nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Peganglah tanganku Roh Kudus, tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak
jalanmu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya kudus, kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya kudus, kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan, ajaiblah namamu. Yesus, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami
terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semua kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Jamah setiap hati kami Tuhan, jamah kehidupan kami Yesus. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami menyembah-Mu, layakkan kami memuji-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur Yesus, kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih setia-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau selalu ada bagi kami, selalu menyertai kami. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Kami percaya Engkau menyatukan roh kami, bersungguh-sungguh memuji-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya pada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya,
Tuhan. Kami menyerahkan segenap hidup kami di bawah naungan-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kita akan masuk dalam doa. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati baik jam-jam ibadah, baik para pelayan-pelayan Tuhan, juga jemaat Tuhan mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Semuanya semakin setia di dalam membangun iman melalui ibadah-ibadah yang ada. Biar kiranya pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin hari semakin maju, terlebih nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan gereja Tuhan di tempat ini menjadi berkat bagi lingkungan yang ada di tempat ini. Kita juga terus berdoa untuk kesehatan Bapak Ibu Gembala, biar kiranya Tuhan menjamah, memulihkan, memberikan kesehatan yang sempurna, sehingga dapat kembali melayani domba-domba yang ada di tempat ini. Kita juga doakan untuk bangsa dan negara kita Indonesia, untuk kota kita tercinta Lamongan, para pemimpin bangsa dari pusat sampai daerah, kita doakan mereka agar bangsa kita Tuhan berikan pemulihan, Tuhan memberkati sehingga dilepaskan dari pandemi yang ada. Dan untuk kita semua yang ada pada malam hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, semuanya diberkati Tuhan, semakin tekun, semakin setia di dalam mengiring akan Tuhan Yesus. Dipersilahkan Ibu Martin memimpin kita dalam doa, dan kita semua mengaminkannya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji, kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau Tuhan masih memberikan waktu yang terbaik buat kami, untuk boleh bersama-sama bersekutu memuji, menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang begitu besar atas kami Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Sebentar kami mau naikkan setiap pokok doa yang ada. Kami berdoa syafaat kepadamu Tuhan. Terlebih dahulu kami mohon ampun atas segala salah dosa kami, kekurangan keterbatasan kami sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Biar setiap apa yang kami perkatakan, apa yang kami naikkan kepadamu, sungguh boleh berkenan bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang maha mengampuni seluruh kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan terlebih dahulu untuk semua jemaat-Mu juga yang di rumah mengikuti ibadah malam hari ini bersama dengan kami. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan kuasa Roh Kudus, urapan yang sama, sehingga kami semua beroleh berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami juga berdoa untuk hamba-Mu, keluarga pastori yang ada, hamba-Mu Bapak dan Ibu Gembala terkasih, Tuhan di tempat ini Gereja Kinameng, kiranya Tuhan terus Engkau memberkati Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat marifat surgawi tercurah atas hamba-Mu, menjamah, melawat hamba-Mu segala keberadaannya. Kalau saat ini Tuhan mungkin mengalami kelemahan, Tuhan Yesus, Tuhan beri kekuatan yang baru. Tuhan menjamah seluruh tubuh jiwa, bahkan rohnya Tuhan tetap terpelihara di dalam Engkau Tuhan. Kau berikan terus pemulihan, kesehatan yang terbaik buat Ibu Gembala, juga Bapak Gembala senantiasa mengucap syukur, memuliakan nama-Mu. Biar dengan tubuh yang sehat, hamba-Mu ini terus penuh sukacita melayani kami semua para jemaat-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak, cucu, menantu semua Tuhan. Selalu ada dalam perlindungan-Mu, Engkau menjagai semuanya, melindungi dengan damai sejahtera sukacita-Mu, melingkupi keluarga rumah tangganya dengan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak semua juga selalu sehat walafiat, terus semua semakin setia mengiring Engkau, melayani Engkau Tuhan, meneladani orang tuanya sebagaimana adanya Tuhan, untuk terus Tuhan pakai semakin lebih lagi dan lebih lagi. Heran bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberikan, memberkati keluarga pastori berkecukupan, tak kekurangan sesuatu apapun, terlebih beri ketenangan, ketentraman senantiasa dalam rumah tangganya. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba-hamba-Mu yang lainnya. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Muda Paulus Suparno. Tuhan jagai, senantiasa lindungi, beri terus selalu kesehatan yang terbaik buat istri, anak-anak juga Tuhan. Engkau Tuhan melingkupi dengan damai sejahtera-Mu, pakai anak-anaknya juga Tuhan menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Beri hikmat, kecerdasan, kepintaran dalam menuntut ilmu, sehingga anak-anak ini Tuhan boleh senantiasa menjadi terang, menjadi kesaksian yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati juga Ibu Lea Tuhan untuk selalu mendidik anak-anak yang baik, Tuhan, anak-anak yang masih pemula juga Tuhan, Engkau berikan hikmat, marifat yang dari surga, beri kekuatan dan kesehatan yang terbaik. Tuhan, Kau mencukupkan segala apa yang diperlukan, dibutuhkan, sehingga keluarga ini tetap berbahagia, sukacita, dan tak kekurangan suatu apapun. Terus melayani kami, anak-anak-Mu, domba-domba-Mu, jemaat-Mu semua terus semakin mau lebih sungguh-sungguh taat setia kepadamu. Hamba-Mu yang lainnya juga kami serahkan dalam tangan-Mu, baik PDP Bapak Setiawan, Saudara Yonatan, juga Saudara Victor, juga yang lainnya para pelayan-pelayan Tuhan, penatua diaken. Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Engkau juga melawat mereka semua dengan
kelimpahan kasih-Mu, sukacita terus Engkau anugerahkan buat mereka, semua saling bergandeng tangan, saling membangun dalam iman, melayani Engkau dengan penuh, dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Semua Tuhan Yesus ditambah-tambahkan talenta-talenta yang baru untuk semakin maju, semakin berkembang lebih lagi di dalam setiap pelayanannya, mengiring Engkau dengan segenap hati. Engkau yang memimpin, Engkau yang membimbing Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Beri kekuatan dan kesehatan yang terbaik buat semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Terima kasih, kami juga berdoa untuk jam-jam ibadah yang ada. Mulai dari pagi hari, doa pagi di gereja. Tuhan Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang haus lapar akan firman-Mu. Dalam setiap mengawali hari-hari kami untuk mencari hadirat-Mu terlebih dahulu. Untuk bersembah jujur di hadapan-Mu. Menjalani hari-hari ini bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau ada dimanapun kami berada Tuhan, Engkau ada dalam segala keadaan dan situasi kondisi yang kami hadapi. Tuhan, Engkau memberkati doa pagi juga Tuhan, kalau situasi kondisi yang masih seperti ini. Tuhan, kami juga doa malam yang ada kami serahkan dalam tangan-Mu, yang seperti saat ini kami kerjakan bersama, walaupun masih sebagian ada yang mengikuti di rumah masing-masing. Tuhan memberkati semuanya, sehingga secara jasmani, secara rohani kami tidak kekurangan suatu apapun. Kami tetap mengasihi Engkau, semakin hari semakin mau tetap dekat kepadamu, mendapatkan siraman rohani, dan kami semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin mengasihi, mencintai Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati juga Tuhan ibadah pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan, kalau juga ada yang masih melalui online, biarlah Tuhan Kau memberkatinya, anak-anak yang mulai dari playgroup, mulai dari sekolah minggu, kiranya Tuhan Kau memberkati semuanya untuk tetap dalam perlindungan-Mu, di dalam pemeliharaan kasih-Mu, semua tetap mengasihi Engkau, mencintai Engkau, mau terus berseru dan berserah kepadamu, mengandalkan Engkau, percaya dan mempercayakan semua dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Terima kasih Engkau melingkupi setiap ibadah-ibadah yang ada, menjadi berkenan bagi-Mu, dan kami anak-anak-Mu tetap Tuhan, semakin hari semakin tambah setia kepadamu. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami kekasih yang memasuki lanjut usia. Tuhan Yesus, kiranya juga Tuhan tambah-tambahkan mereka semua selalu sehat walafiat, sehingga dengan tubuh yang sehat kami semua boleh tetap datang beribadah kepadamu, baik ibadah hari Minggu dan juga terlebih di rumah masing-masing, semua dapat dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, juga yang anak-anak, pemuda, remaja, dewasa, semua Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, yang menuntut ilmu mungkin saat ini sedang kenaikan tingkat Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua juga, baik yang di kota Lamongan maupun yang di luar kota. Tuhan, Engkau menjaga mereka semua adalah laskar-laskar Kristus. Terus Tuhan, Engkau menjauhkan mereka semua dari mara bahaya, celaka, kuasa jahat, kegelapan dunia ini, sehingga anak-anak-Mu tetap dalam pemeliharaan kasih-Mu. Engkau menjagai imannya, terlebih Tuhan Yesus kesetiaannya kepadamu. Engkau senantiasa Tuhan Yesus melindungi mereka semua. Masa depannya ada di dalam tangan-Mu. Engkau menyediakan yang terbaik buat mereka semua. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati gereja ini Tuhan. Boleh semakin berkembang, semakin lebih lagi. Tuhan, menjadi berkat bagi masyarakat lingkungan di tempat ini, juga buat jemaat-Mu semua dimanapun berada.
terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang lemah Tuhan Kau beri kekuatan, yang susah Tuhan Kau adalah penghibur yang sejati. Tuhan Yesus, yang mengalami masalah persoalan, biar anak-anak-Mu tetap mengandalkan Engkau, mencari hadirat-Mu, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memberi pertolongan. Tuhan, sungguh tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tuhan, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kalau Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Situasi kondisi masih pandemi, tapi tetap kami berdoa terus untuk bangsa kami, para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden yang tertinggi sampai pusat sampai ke daerah-daerah terpencil. Engkau memberkati Tuhan, semuanya tetap taat setia akan protokol kesehatan yang ada, menjaga kesehatan dengan baik. Tuhan, biarlah semuanya tepat berlalu, bangsa ini boleh berkemenangan, dibebaskan dari COVID pandemi ini Tuhan, COVID-19 ini, sehingga bangsa ini boleh semakin hari boleh kembali kepadamu, semakin memuliakan nama-Mu, menjadi bangsa yang normal kembali. Tuhan, Kota Lamongan juga kami serahkan dalam tangan penuh kemuliaan nama-Mu. Tuhan, Bapak Bupati dan semua aparat yang ada di MPR, DPR, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar terus dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau sendiri yang menjaga kota kami Lamongan ini, sehingga diberkati dalam segala bidang apapun. Dan kami denominasi apapun yang kami percaya Tuhan, kami bisa beribadah dengan tidak ada kendala suatu apapun. Tuhan Yesus lebih sungguh-sungguh, Tuhan Yesus berbakti dan beribadah kepadamu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak doa-doa lagi yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan. Namun Tuhan, kami percaya Engkau tahu, Allah yang mengerti, Allah yang mengetahui sampai kedalaman hati yang paling dalam. Biarlah Tuhan Yesus kami percaya dan mempercayakan semuanya. Hanya Tuhan adalah jawaban setiap doa-doa kami. Doa orang benar pasti Tuhan Kau memberikan jawaban. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan diberkati Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Kami terlebih dahulu menyerahkan hamba-Mu, ya Tuhan, yang Kau persiapkan untuk menyampaikan siap kebenaran firman-Mu kepada kami Tuhan. Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu, Engkau berikan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Engkau sendiri yang menyampaikan isi hati-Mu, menguasai hamba-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan, menjadi rema buat kehidupan kami, dan kami simpan di dalam loh hati kami renungkan siang dan malam, dan kami melakukan dalam setiap kehidupan kami setiap hari. Terima kasih, pakai hamba-Mu semakin heran bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu segala apapun yang diperlukan, dibutuhkan, Tuhan Kau beri kecukupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala hormat, kemuliaan, puji, syukur, sembah kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur pada malam hari ini dapat bersama-sama dalam kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Meskipun kita masih berada di tempat yang berbeda, kita masih berada di rumah kita masing-masing, menaikkan doa-doa kita, tetapi kita percaya kalau kita berdoa sehati, sepikir, Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan Tuhan tetap akan bekerja sesuai dengan waktu dan kehendak-Nya. Puji nama Tuhan. Kita mau merenungkan sebuah ayat yang terdapat di dalam 2 Tawari. Kalau kita mengikuti pembacaan harian, kita akan membaca
pembacaan pada hari ini di Tua Tawari pasal yang ke-15. Kita baca ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Tua Tawari pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Asarya bin Oded dihinggapi Roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Amin. Ya. Di sini diceritakan bagaimana Asa melakukan pembaharuan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel yang dulunya telah meninggalkan Tuhan, di bawah pemerintahan Asa, bangsa ini dibawa kembali untuk kembali kepada Tuhan. Sehingga Asarya bin Oded ketika dihinggapi Roh Allah memberikan pernyataan kepada bangsa ini. "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Ini sebuah pernyataan dari Tuhan melalui Asarya bin Oded. Ketika dihinggapi Roh Tuhan, dihinggapi Roh Allah, maka ada sebuah pernyataan yang dari Tuhan. Dan dinyatakan bahwa sekalipun pada masa itu adalah masa kesesakan karena bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, tetapi firman Tuhan menyatakan, "Kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Kemudian setelah Asa mendengar hal ini, mendengar pernyataan ini, perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asarya, kemudian ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Kemudian ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan, mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Di ayat yang ke-12 dikatakan, mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa.
Setiap orang baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel dihukum mati. Ya. Ketika ada nubuat bahwa Allah akan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia, maka Asa ini mengadakan pembaharuan, mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan. Sungguh sangat tegas ya. Setiap orang yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Kemudian ayat 14, mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dengan tiupan nafiri dari sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Apa yang difirmankan Tuhan benar-benar terjadi. Kalau mereka mencari Tuhan, maka Tuhan berkenan ditemui. Kalau mereka ada bersama-sama dengan Tuhan, mau melakukan hal yang benar, maka Tuhan pun beserta dengan mereka. Dan di situ dikatakan bahwa ada keamanan di seluruh penjuru. Kemudian di ayat yang ke-19 dikatakan tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Di sini begitu luar biasa pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa ini. Asa yang telah mengajak bangsa Israel, mengajak bangsa Yehuda untuk kembali ke Tuhan, tentunya tidak mudah dalam mengajak mereka, dalam mengajak orang banyak. Oleh sebab itu Tuhan menyatakan, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Selalu ada usaha dalam kita mencari Tuhan, dalam kita melakukan pembaharuan dengan Tuhan. Selalu harus ada usaha, tanpa usaha tidak bisa terjadi ya. Perubahan itu selalu harus ada sebuah usaha, tidak bisa bim salah bim. Yes. Hanya diam saja, tidak melakukan apa-apa, lalu bisa berubah. Tidaklah demikian, tetapi kita harus menguatkan iman kita, menguatkan hati kita, supaya kita jangan lemah, supaya kita jangan menjadi pudar semangat kita. Tetapi kita harus dengan sungguh-sungguh mengerjakannya dengan penuh semangat, karena sungguh ketika kita melakukannya dengan kesungguhan, dengan keteguhan hati, ada upah bagi usaha kita, ada hasil. Ya. Demikian yang dilakukan oleh Raja Asa ini. Ketika membawa bangsa ini kepada Tuhan, ada keamanan, ada pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupannya. Kita pun harus mengikuti teladan dari Raja Asa ini, ya. Bagaimana mengupayakan kehidupan ini untuk selalu dekat kepada Tuhan, bahkan membuat hukum yang sungguh sangat ketat, ya. Semuanya harus wajib mencari Tuhan, mencari Allah Israel, tidak menyembah kepada Allah yang lain. Bahkan ada keluarganya sendiri yang dihukum karena membuat patung, ya, membuat patung. Akhirnya mendapatkan penghukuman keluarganya itu.
begitu tegasnya, begitu seriusnya dalam mencari Tuhan. Hendaknya kita pun demikian, kita harus serius juga dalam mencari Tuhan, dalam kita mengupayakan hidup ini selalu dekat kepada Tuhan. Janganlah kita merubah haluan hidup kita kepada hal yang lain. Mungkin banyak hal yang menarik di dunia ini, tetapi jangan pernah kita melepaskan Tuhan. Dan hal-hal yang menarik itu belum tentu memberikan keselamatan dalam kehidupan kita, membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita harus memfilter apakah hal yang menarik hati kita itu membawa kita semakin dekat, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, ataukah justru malah itu adalah sebuah jebakan iblis untuk kita supaya menjauh daripada Tuhan, supaya kita tidak lagi bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita janganlah mudah terbuai oleh hal-hal yang indah di dunia ini. Memang kita tinggal di dunia, kita dalam hal-hal tertentu kita masih membutuhkan hal-hal yang ada di dunia ini seperti pakaian, seperti makanan dan lain sebagainya. Tetapi hendaknya hal itu tidak membawa kita kepada menjauh daripada Tuhan atau berpaling kepada Tuhan. Tetapi hendaknya apapun yang terjadi dalam kehidupan ini membawa diri kita untuk tetap setia, tetap penuh semangat kepada Tuhan. Tentu kita secara manusia tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa ada pertolongan Tuhan. Dunia ini sangat kompleks, permasalahannya sangat kompleks pergumulannya. Manusia dalam hidup di dalam dunia ini pun juga mengalami pergumulan yang sedemikian rupa. Bagaimana mencari uang, bekerja, memenuhi kebutuhan hidupnya, mencari nafkah, harus membanting tulang. Tetapi biarlah kesukaran dan kesulitan itu tidak membawa kehidupan kita semakin menjauh kepada Tuhan. Justru kita harus semakin dekat. Dalam kesesakan bangsa Israel ini pun, Raja Asa membawa rakyatnya untuk semakin dekat kepada Tuhan dengan memberikan sebuah hukum bahwa mereka harus mencari Allah Israel, bukan Allah yang lain. Tetapi kalau kita melihat menginjak di pasal yang ke-16, itu ada sebuah perubahan yang drastis dari diri Asa. Asa yang tadinya sangat respon terhadap kebenaran firman Tuhan, merespon sedemikian rupa sehingga mengadakan pembaharuan. Tetapi di pasal 16, di situ Raja Asa mengadakan perjanjian dengan Aram. Pada tahun ke-36, pasal 16 ayat pertama, pemerintahan Asa, majulah Baisa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram, yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkan perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa, ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul kalah Iyon dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama,
ia menghentikan usahanya itu. Dalam menghadapi Raja Baesa ini, Raja Asa ini mengandalkan hikmatnya sendiri. Dia tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Dia tidak lagi berserah kepada Tuhan. Dia mengadakan perjanjian dengan haram. Kemudian di ayat yang ke-7 ada sebuah teguran dari Hanani, pelihat itu. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ya. Ada sebuah teguran dari Hanani, sang pelihat itu. Dia menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Raja Asa adalah sebuah kebodohan. Di situ diungkapkan bagaimana Raja Asa telah memenangkan pertempuran melawan Ethiopia dan Libya yang besar jumlahnya, 1 juta pasukan. Itu terdapat di pasal yang ke-14 gitu ya. Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Itu karena Raja Asa mengandalkan Tuhan. Tetapi karena mengandalkan sesama manusia, mengandalkan Raja Aram, sehingga yang tadinya bangsa Yehuda ini, rakyat Yehuda ini aman, tentram, damai, akhirnya terjadi peperangan. Ya, oleh karena perbuatan dari Raja Asa. Ketika mendapat teguran itu di ayat yang ke-10, maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sang pelihat itu yang telah menegur Raja Asa itu malah dipenjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Ya. Terhadap teguran firman Tuhan, justru Raja Asa ini tidak semakin sadar, tetapi justru semakin marah, sakit hati. Ini adalah respon yang salah bagaimana menanggapi teguran dari Tuhan, menanggapi kebenaran yang harus kita terima. Ya. Memang kebenaran itu ada yang enak didengar, tetapi kebenaran itu ada hal yang tidak enak untuk didengar. Sebuah teguran, sebuah hal yang seringkali teguran itu akan menyodok hati kita. Ya. Itu akan hati kita akan mendapatkan pergumulan yang sedemikian rupa karena sebuah teguran. Karena itu maka pelihat itu pun dipenjara. Akhirnya di ayat yang ke-12, pada tahun ke-39 pemerintahnya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Ketika sudah diperingati oleh Hanani, sang pelihat itu, dia tidak bertobat, masih mengeraskan hati.
kemudian Tuhan memberikan sakit, itu pun dia tidak mencari Tuhan, tapi tetap mencari pertolongan tabib-tabib, belum sadar juga. Dan akhirnya Asa mendapat perhentian bersama nenek moyang mereka. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Dari kisah ini mari kita dapat mempelajari terhadap teguran firman Tuhan. Sekeras apapun, sesakit apapun, mari kita merespon dengan benar. Jangan pernah mengeraskan hati kita. Biarlah hidup kita ini mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Kita jangan semakin egois dalam kehidupan ini. Biarlah hati kita ini terbuka lebar untuk kebenaran firman Tuhan. Teguran Tuhan lewat peristiwa apapun, mungkin lewat sakit, lewat hal-hal yang buruk, biarlah kita peka terhadap teguran-teguran Tuhan dan kita segera kembali berbalik. Karena sesungguhnya apa yang Tuhan firmankan pada waktu itu, yaitu Tuhan beserta dengan kamu bila kamu beserta dengan Dia. Ini juga masih berlaku dalam kehidupan saat ini, ya. Kita harus terus dekat kepada Tuhan, mencari Tuhan. Janganlah mengandalkan kekuatan sendiri. Hati ini harus terus tertuju kepada Tuhan, sehingga kita tidak berubah setia kita. Ya, memang dalam mempertahankan kesetiaan, mempertahankan ketaatan hidup kepada firman Tuhan, ini banyak tantangannya, banyak halangannya. Kita sudah bergumul dalam hidup di dunia ini, kita juga memiliki musuh, yaitu iblis yang terus bekerja untuk selalu ingin menjegal, menjatuhkan kehidupan kita. Jadi kita memang menghadapi situasi yang sangat kompleks dan sulit. Tetapi ingatlah sesuai dengan pujian tadi, kita ada Roh Kudus sudah dicurahkan oleh Bapa di surga. Biarlah kita membuka hati untuk Roh Kudus membawa hidup ini lebih berkenan di hadapan Tuhan, karena melalui kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan kasih karunia-Nya, kasih kemurahannya dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu melewati segala sesuatu dalam kehidupan ini dan kita boleh menjadi umat-umat yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan, kuatkan hati kita, semangat kita, karena sungguh kita harus terus mengupayakan hidup ini untuk selalu dekat kepada Tuhan, untuk selalu bersemangat dalam mengiring akan Tuhan, melayani Tuhan lewat talenta dan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan akan memberikan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita, terlebih memberikan keselamatan yang kekal dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu yang masih terus berlangsung dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat hidup di dalam dunia ini, menikmati berkat-berkat-Mu selama ini. Ini semua hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan, berkat-berkat-Mu yang terus berlimpah dalam kehidupan ini tidak membawa kami hidup menjauh daripada-Mu, tidak membawa kami hidup yang tidak berkenan di hadapan-Mu, tetapi justru membawa kami hidup semakin dekat kepada-Mu, membawa kami hidup semakin bersungguh-sungguh, hidup semakin berkenan dan semakin mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan
hati kami ini hati yang selalu diisi oleh kebenaran firman-Mu, hati yang selalu disegarkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga hidup ini selalu terfokus dan terarah hanya kepada Engkau saja Bapa. Banyak hal di dunia ini yang dapat mengalihkan fokus hidup kami kepada hal-hal duniawi, tetapi biarlah Tuhan kami terus mengupayakan sedemikian rupa untuk tetap bertahan dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami mendapatkan perlindungan yang daripada-Mu. Perlindungan yang daripada-Mu adalah perlindungan yang sempurna, perlindungan yang penuh dengan kekuatan sehingga apapun tidak dapat menerobos masuk oleh karena kekuatan kuasa yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kuatkan kami Bapa untuk kami dapat boleh kuat dalam melewati hal-hal dunia ini Tuhan, sehingga kami boleh tetap berada dalam terang kasih-Mu, berada dalam jalan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus mendidik dan menghibur setiap kehidupan kami, supaya kami tetap teguh di dalam terang kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, berkati kami yang telah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Berkati dengan kelimpahan kasih-Mu, apapun yang menjadi kebutuhan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang mengadakan segala sesuatu sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam pada setiap hari Rabu jam 6:30 malam sampai dengan selesai. Tuhan Yesus memberkati.